Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'zama ala ibadihil minnah idh ja'ala as-sawma li awliyaihi hisnan wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaibil khuluqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absor wal uqul al murajjahah. Para pemirsa dan pendengar setia channel YouTube MUI Bojonegoro yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan tandatan ibadah di bulan Ramadan tahun 2021 ini meski di tengah-tengah masa pandemi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, sehingga bisa melaksanakan seluruh amalan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pendengar channel YouTube MUI Bojonegoro yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka hal besar yang kita ingat ialah hadiah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hadiah ifkun minan. Dalam hadis disebutkan, awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsaluhu maghfirah wa akhiruhu ifkun minan. 10 hari pertama di bulan Ramadan ialah merupakan cucuran rahmat dari Allah. 10 hari pertengahan bulan Ramadan ialah maghfirah, ampunan dari Allah. Dan 10 hari terakhir merupakan ifkun minan nar, yaitu dijauhkannya kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dari siksaan api neraka. Selain kita mengingat hal besar yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang harus kita ingat pula dan tidak boleh kita lupakan ialah akan kewajiban menunaikan zakat. Mengapa demikian? Karena kewajiban untuk menunaikan zakat ialah dimulai ketika bulan Ramadan hingga berakhir sampai datangnya hari Idul Fitri. Kewajiban zakat tersebut termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wallahu bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta hal baik apa saja yang engkau lakukan maka akan kembali untuk kalian sendiri dan akan engkau temui di sisi Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kewajiban zakat bersamping atau beriringan dengan kewajiban sholat, sehingga bisa kita pahami akan besarnya nilai kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Dan tadi sudah tersampaikan bahwa melaksanakan zakat waktunya ialah ketika bulan Ramadan sampai memasuki hari Idul Fitri, dan sudah tergolong sunnah atau kita diwajibkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan menunaikan ibadah zakat ketika sudah sampai di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam kitab Mabadi Fikih dijelaskan bahwa tajibu zakat bibulu bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Sudah masuk hukum wajib untuk melaksanakan zakat ketika mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka tidak lagi dihukumi sunnah dan tidak lagi dihukumi mubah, melainkan sudah dihukumi wajib ketika sudah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan sampai datangnya waktu Idul Fitri. Lalu siapa saja yang wajib kita beri zakat? Dalam surat At-Taubah ayat 60 ditafsiri atau diperinci bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatin qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabil. Makna sedekah di sini ialah sama hanya dengan zakat, meski sedekah ruang lingkupnya ialah ausa wa aktsar,
ruang lingkup dari sedekah itu lebih luas dan lebih banyak. Namun untuk acuan siapa saja yang diberikan zakat, hal ini disamakan dengan mustahik daripada sedekah itu sendiri, yaitu satu ialah al-fuqara, orang yang fakir, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang hidupnya selalu kekurangan. Yang kedua ialah miskin, orang yang mempunyai pekerjaan namun masih belum mencukupi untuk kebutuhan. Yang ketiga ialah amil alaiha, orang yang melaksanakan orang yang melaksanakan atau mengatur zakat tersebut, misalnya takmir masjid. Kemudian yang keempat ialah orang yang baru masuk Islam. Tujuan dari zakat diberikannya kepada mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam supaya hatinya tenang, hatinya lebih damai dan lebih cinta lagi terhadap agama Islam. Kemudian yang kelima ialah riqab atau budak. Yang keenam ialah gharim, orang yang terlilit hutang, mempunyai hutang banyak. Yang ketujuh ialah sabilillah, orang yang berjuang di jalan agama Allah, yang memperjuangkan agama Islam. Dan yang terakhir ialah ibnu sabil, orang yang sedang melaksanakan perjalanan, orang yang dalam perjalanan. 8 orang tersebut disebut dengan mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Lalu berapakah besaran zakat itu sendiri? Untuk zakat fitrah pada umumnya ialah berjumlah 2,5 kg bahan pokok. Ketika bahan pokok orang Indonesia berupa beras, maka kewajiban zakat per orang ialah 2,5 kg beras. Meski macam-macam zakat itu ada banyak, diantaranya ialah ada zakat hasil bumi, kemudian zakat hewan ternak, ada juga zakat perdagangan, zakat emas dan perak. Namun kewajiban zakat fitrah ini yang lebih ditekankan, dalam arti semua harus menunaikan ibadah yang berupa zakat fitrah, karena tidak semua memiliki kategori atau tidak semua berkriteria untuk mengeluarkan zakat selain zakat fitrah. Misalnya karena tidak mempunyai hewan ternak atau tidak mempunyai emas dan perak dan lain sebagainya. Para pemirsa dan pendengar channel YouTube MUI Bojonegoro, dalam kitab Qomiyah Tughyan dijelaskan makhalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakatu. Tidak akan bercampur harta zakat dengan harta kita, kecuali itu hanya akan merusak kehidupan kita. Maksudnya, harta kita, ketika kita mempunyai harta 100.000, maka yang wajib dizakatkan ialah 25%-nya. Nah, itu tidak mungkin bercampur jadi satu, karena 25% ialah haknya zakat. Ketika kita memaksakan diri bahwa itu haknya zakat, tapi menjadi harta kita, lalu kita gunakan berfoya-foya, itu tidak akan ada manfaatnya dan justru akan merusak kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Selain dari itu, karena memang zakat sendiri juga merupakan anjuran dan perintah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan pendengar channel YouTube MUI Bojonegoro, semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah zakat fitrah khususnya, dan dimampukan untuk melaksanakan seluruh amalan-amalan baik wajib maupun sunnah di bulan Ramadan. Cukup sekian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul jazil ila wa misabil.